Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Summa amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengadakan majelis ilmu. Mudah-mudahan ikhlas karena Allah, sehingga nanti kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib. Di antara hal-hal yang menjadi kewajiban sebelum mayit, sebelum orang itu meninggal atau sebelum jadi mayit ya, seperti yang kemarin adalah masalah wasiat. Oke. Mati. Baik. Dalam masalah wasiat ya, wa yahrumu al-idrar fil wasiyah, diharamkan memberi madarat di dalam wasiat. Nggak boleh wasiat memberi madarat kepada ahli waris. Ka'ayyusi bihirmani ba'dil warasah, seperti wasiat ahli warisnya ini jangan dikasih warisan misalnya. Nah, ini darar. Min haqqihi minal irs, dari hak ya harta warisan itu. Tapi wasiatnya berwasiat fulan alan ini nggak usah dikasih warisan misalnya. Nah, ini termasuk tidak boleh, diharamkan, karena yang demikian itu memberi madarat kepada ahli warisnya. Ayufadhilu ba'dahum ala ba'din fi, atau tipe lain melebihkan sebagian kepada sebagian yang lain dalam wasiatnya. Ini juga nggak boleh, karena pembagian harta warisan itu sudah secara tafsil, secara rinci dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi tabaraka wa taala, sebagaimana Allah nyatakan, lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Ini adalah ketentuan Allah. Bagi laki-laki itu adalah nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun. Ada bagian seperti apa yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat dekat. Kemudian dirubah ketentuan warisan itu dengan apa, wasiat misalnya. Ini juga enggak boleh. Wa fil akhirah, nah bahkan ayat yang akhir Allah sebutkan mim ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Jadi hutang-hutang itu seperti yang pertanyaan yang ibu kemarin lontarkan ya, ini diantaranya ini mimba diwasiatin, setelah wasiat-wasiat itu ditunaikan, yusi biha, yang dia berwasiat, audain, atau setelah diselesaikan hutangnya, ghaira mudharin. Nah, ini syaratnya apa? Ghair mudhar, tidak memberi madarat, wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Ini juga wasiat dari Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Boleh wasiat tapi ghaira mudharin, tidak memberi madarat kepada ahli warisnya. Berwasiat lebih daripada sepertiga di hartanya misalnya, ini akan memberi madarat kepada ahli waris. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la darara wa la dhirar, la darara wa la dhirar. Dalam Islam itu enggak boleh memadarati,
nggak boleh memberi madarat dan madarati. Man darahullah, barang siapa memberi madarat kepada yang lain maka Allah pun akan memberi madarat kepadanya. Wa man syaqahullah, dan barang siapa memberi keberatan kepada saudaranya maka Allah pun juga akan memberi keberatan, memberatkan kepada dianya. Maka sesama kaum muslimin, sesama saudara, ini hendaklah jangan membuat repot orang lain gitu. Memberatkan, merepotkan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian juga Syekh yang ke-11 menyebutkan wal wasiyatu ja'irah batilah mardudah. Wasiat yang ja'irah, yang melakukan kezaliman itu tertolak, batil dan tertolak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdaan Rasulullah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan hal-hal yang baru dalam agama ini, maka hal itu akan tertolak. Misalnya apa? Berwasiat tapi perkara-perkara yang muhdas, perkara yang baru. Sebagaimana kemarin saya contohkan, wasiat untuk dikubur di rumahnya atau di depan masjid atau di pondoknya sendirian. Nah, ini nggak harus dilaksanakan karena orang itu hendaknya dikubur di kuburan umumnya, nggak boleh mengubur di tempat sendiri. Ya. Lah itu Nabi dan Abu Bakar dan Umar kan juga dikubur sendirian. Itu khususiat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ma min nabiyyin mata illa, tidak ada seorang nabi pun yang meninggal kecuali akan dikubur di tempat dia meninggal. Nah, itu kekhususan bagi Nabi. Karena Nabi itu meninggalnya di hujrah, di kamarnya Aisyah, ya akhirnya dikubur di tempat kamarnya Aisyah radhiyallahu taala. Wal hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Demikian juga hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, anna rajulan a'taqa inda mautihi sittah rajlah, bahwasanya ada seseorang yang menjelang wafatnya itu memerdekakan 6 budak. Lam yakun lahu mal khairuhum, padahal orang itu tidak punya harta yang lain kecuali budak yang 6 itu. Dimerdekakan semuanya, akhirnya ahli warisnya apa? Ngaplo ya. Nggak dapat warisan. Faja'a warathatuhu minal a'rab, maka datanglah ahli warisnya dari orang Badui. Fa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima sana. Kemudian dia menceritakan kepada Nabi dengan apa yang dia lakukan, saudaranya tadi yang mau meninggal tadi. Qala, kemudian Nabi mengatakan, "Aw fa'ala dzalik?" Apakah dia berbuat seperti itu? Qala, "Lau ghilman insyaallah ma sallaina alaihi." Kalau ghilman, lau alimna insyaallah ma sallaina alaihi. Kalau seandainya kita itu tahu, maka kami tidak akan menyolatkan atasnya. Ya mungkin ini berarti sudah disolatkan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, lau alimna, kalau seandainya kami tahu, kami tidak akan menyolatkan yang demikian. Qala, kemudian Nabi mengatakan, faqra bainahum, maka berilah qur'ah, undilah di antara mereka, fa'taq minhum itsnain, maka merdekakan di antara 6 itu 2 saja. Waradda arba'atan firriq, dan kembali ke budak lagi yang 4, dan itu berarti karena budak itu harta, maka diwaris kepada ahli warisnya. 4 saja. Jadi yang boleh
Merdekakan itu hanya 2. Kalau 6/3 berapa? 2 kan? Nah, maka seperti yang tidak boleh wasiat lebih daripada 1/3. Nah, kalau budak 6 boleh kamu merdekakan, kamu wakafkan, kamu infakkan, tapi hanya 1/3. 1/3 daripada 6 berarti berapa? 2. Maka undilah yang 2 ini. Maksudnya siapa sih Pak Fulan. Nah, kemudian diadakan undian, yang keluar ya sudah ini merdeka. Ini akan di apa? Nah, yang lain ini tetap jadi budak. Nah, menjadi warisan ahli keluarganya, itu dibagi. Wallahu ta'ala alam. Lah ini juga apa? Wasiat yang batilah itu dikembalikan lagi, diulang. Walamma kana al-ghalib ala katsiri minan nas. Poin yang ke-12, hal yang dilarang, hal yang menjadi kewajiban bagi orang yang mau meninggal atau keluarga-keluarganya. Walamma kana ghalib ala katsir minan nas. Ketika kebanyakan manusia atau orang-orang itu adalah fi hadzal zaman, pada zaman ini, ibtida' fid din. Sukanya itu membuat kebid'ahan dalam agama. Wala siyama fi ma ya'ta'allaqu bil janaiz. Terlebih-lebih yang kaitannya dengan jenazah. Kana minal wajib, maka perkara yang wajib, ayyusa al muslim, hendaklah berwasiat seorang muslim bi ayyujahaza, untuk tajhiz itu apa artinya, memandikan, kemudian mengkafani, mengkuburkan, itu mengurus ya. Dalam pengurusan jenazah itu wayudfan, dan penguburannya ala sunnah, yaitu sesuai dengan sunnah. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluarga-keluargamu dari neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang mana dalam neraka itu penjaganya adalah malaikat-malaikat yang ghiladun syidad, yang keras, kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak bermaksiat kepada Allah dari apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintah Allah. Jadi perintah untuk menjaga dirinya dari neraka. Karena apa? Karena semua hal-hal yang baru, yang bid'ah itu larinya ke neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka ketika akhir zaman sekarang ini banyaknya orangnya suka, yaitu apa, mengada-adakan kebid'ahan, maka orang yang mau meninggal itu hendaklah berwasiat kepada keluarga-keluarganya yang meninggal. Misalnya, nanti kalau saya mati jangan ditangisi, misalnya gitu, wasiatnya gitu, karena tahu bahwasanya setelah saya mati nanti pada menangis. Padahal apa? Ada hadis yu'adzibul mayyit bibukai ahlihi, mayit itu akan disiksa dengan tangisan keluarga-keluarganya kalau dia tidak berwasiat kepada keluarga-keluarganya. Lah karena apa? Kalau sudah berwasiat kepada keluarga-keluarganya, saya nanti kalau mati jangan ditangisi, maka mayit itu sudah lepas. Nanti akan menghadap kepada Allah. Ya, ini keluarga-keluargamu pada menangis. Ya Rasul, ya Allah, saya sudah mewasiatkan. Tapi kalau belum mewasiatkan, nah itu akan disiksa. Yu'adzibu mayyit bibukai ahli, tahu keluarganya nanti akan menangisi. Kenapa kamu nggak wasiatkan? Kenapa kamu nggak nasihati? Nggak wasiat, nanti kalau saya mati jangan ditangisi. Nanti kalau saya mati jangan dibangun kuburan di atas kuburan saya, misalnya. Karena umumnya apa? Orang pada bangun di atas kuburan dengan kubah-kubah. Maka seseorang yang keluarganya nggak paham dengan agama, sukanya dengan demikian, maka hendaklah berwasiat.
nanti saya kalau mati, mungkin dari keluarganya yang dipercaya, jangan dibangun di atas kuburan saya. Cukup mungkin dia apa istilahnya dikolah saja ya, supaya nggak longsor, supaya itu diperbolehkan ya. Tapi juga jangan tinggi, yaitu setinggi 1 jengkal, dikenal kalau itu kuburan ya. Misalnya demikian. Kemudian lagi, jangan nanti kalau saya mati kemudian apa ketika mau berangkat diadani, kemudian nanti di kuburan diadakan masukkan jenazahnya diadani juga, kemudian ditalkin ketika ada di kuburan ya. Talkin itu letaknya ketika apa? Nanti insyaallah apa? Ada orang ketika mau mati itu ditalkin. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau mati, di antara kalian dengan la ilaha illallah. Karena kalau orang itu mati dengan mengatakan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang akhir kalamnya mengatakan la ilaha illallah itulah akan masuk surga. Maka ketika hal-hal yang baru dalam janais ini, bid'ah-bid'ah yang tidak diajarkan, maka hendaklah seseorang itu berwasiat kepada keluarga-keluarganya untuk tidak melakukan ini dan itu. Seperti tadi. Walidzalika kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusuna bidzalik. Mereka saling berwasiat. Wal atharu anhum bima dzakarna katsirah. Banyak sekali ya wasiat-wasiat para sahabat. Fala ba'sah minal iktisar ala ba'diha. Suatu contoh, enggak masalah kita sebutkan beberapa wasiatnya para sahabat kepada sahabat yang lain. An Amir ibnu Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anna abahu, bahwasanya bapaknya, qala fi mardihi alladhi mata fihi, berwasiat ketika dalam sakit yang membawa kematiannya, itu berwasiat alhidu lilahdan. Nah, wasiatnya apa? Kalau saya nanti mati, saya kuburkan dengan lahad. Lahad itu kuburan yang ada ngerus ke bawah, yang ngerong ya, itu istilahnya itu lahad itu. Jadi kuburan itu ada syuqqah, ada syuqqah yang memang ke bawah. Kalau tanahnya itu longsor ya, itu nggak bisa dibuat lahad karena nanti akan ambrol. Tapi yang bisa dibuat lahad memang tanah yang keras ya, yang padas misalnya. Tapi kalau tanahnya yang lumpur, yang gini kan cukup dengan syaqqah juga boleh. Tapi Nabi mengatakan syaqqah itu untuk kalian-kalian, untuk orang yang ini, tapi kami adalah dengan lahad itu. Jadi kalau lahad itu ada keistimewaan, kalau bisa tapi ya. Maka dia berwasiat alhidu lilahdan. Nanti saya buatkan lahad ketika saya mati. Wansibu alayya al-luban nasba, dan berilah pada diriku yaitu ganjal nasban, laban ya, itu bahasa kita itu apa ya, jadi tanah liat yang dikepol-kepol ya, kemudian sebagai ganjal apa, gelu ya, gelu ya, itu laban, berilah ganjal gelu itu tadi, gelu. Karena orang mati itu kebanyakan pada gelo, akhirnya dijamakkan jadi gelu. Gelo ada nempat dah. Maka ganjelnya orang mati itu dikatakan gelu. Ya. Kama suni abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperlakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu juga di kuburannya adalah jadi apa? Ada lahab. Jadi ngerus ke arah kiblat. Nah, nanti jadi tanah atasnya itu utuh. Tapi kalau itu memang apa? Tanah yang tidak jugruk ya. Jadi kedua-duanya boleh, tapi lebih utama lahad daripada syuqqah. Lah kalau yang ke bawah itu, kotak ke bawah itu namanya syuqqah dalam bahasa Arabnya itu. Ya. Ya. Wa an Abi Burdah qala, wasiat yang kedua misalnya Abi Burdah mengatakan,
Ausa Abu Musa radhiyallahu taala anhu hina hadarahul maut. Berwasiat Abu Musa radhiyallahu taala anhu ketika datang kematian padanya, qala idzan talaqtum bi janazati, kalau kalian nanti membawa jenazah saya, fa asriku bi al-masyi, maka ketika jalan hendaklah dicepatkan, minta untuk dicepatkan dalam berjalan. Wala tutbi'uni bijimar, jangan kami diikuti dengan bara api. Berarti dulu sudah ada orang mati itu ada yang pakai bara api ya. Jadi bara, kemudian kalau di sekarang ada apa seperti sosok itu ya, disongsong bawahnya. Ya itu ada yang juga ya. Terus kalau di tempat kita itu bara api dikasih dupa ya. Ya ikut jalan. Nah ini Abu Musa itu mungkin orang Arab waktu itu juga gitu, sehingga berwasiat kalau nanti membawa jenazah saya hendaklah berjalannya cepat. Kemudian jangan saya diikuti dengan bara api. Wala ta'jilanna ala lahdhi syai'a. Wala taj'alanna ala lahdhi syai'a. Jangan diletakkan di bawah lahatku sesuatu. Nah, ini menunjukkan keadaan waktu itu ada orang yang mengubur jenazah kadang diberi sesuatu, artinya diberi kain, kemudian diberi bantal ya. Nah, itu jangan diberi dalam lahat saya sesuatu. Nggak usah pakai bantal, nggak usah pakai kain selemek gitu ya. Itu wasiatnya siapa? Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Dan kalau jalan suruh nyepetkan. Nanti ada masalah mengusung jenazah. Karena orang itu kalau baik, dia akan segera mendapatkan kebaikannya, disegerakan jalannya itu cepat gitu. Tapi kalau orang itu jelek, maka akan segera kamu bebas dari kejelekan apa yang pada orang itu. Sehingga memang sunnah ketika memanggul jenazah itu adalah dengan jalan yang cepat itu. Wallah. Dan kalau ini kiranya juga sudah menjadi keumuman di tempat kita ya. Ketika mati itu jalannya cepat ya. Kecuali kalau pakai upacara kemiliteran. Nanti jalannya jalan tegap kalau militeran ya. Dikasih tabuhan drum dikasih tembakan, dicari macam-macam kalau acara kemiliteran. Ada di tempat kami itu ada purnawira Manilah tua. Pangkatnya tinggi juga dulu. Tak tanya, Pak. Bapak nanti kalau mati mau cara Islam kah atau cara militer? Dia bingung jawabnya. Karena dia kalau tentara nggak seperti cara-cara lainnya. Loh, agama itu kan untuk ngatur dalam kematian seseorang. Mestinya ya militer kan saya ketika masih hidup tadi. Tapi kalau sudah mati cara Islam itu caranya Rasulullah lebih bagus ya daripada cara militer. Ya. Dan itu hak seseorang kan, nggak boleh seorang maksa. Kalau memang saya meskipun dia militer saya ingin mati seperti wasiat kepada dia, hak keluarga kan. Keluarganya berwasiat nanti kalau saya mati nggak usah cara militer, cara Islam sesuai dengan sunnah, itu kan lebih bagus kayak Abu Musa tadi. Di antara wasiatnya tadi, yahulu baini wa baini at-turab. Nggak usah diberi sesuatu yang akan menjadi penghalang antara saya dengan tanah. Karena manusia itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia itu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah dan akan dibangkitkan nanti dari tanah juga gitu. Maka berwasiat jangan ada pembatas antara diriku dengan tanah ketika menguburkan itu. Sehingga banyak di tempat kami sana ketika membawanya itu pakai kayu terbelah ya, pakai terbelah itu mengusungnya. Tapi ketika sudah mengubur mereka sudah jadi kebiasaan ya di tempat kami sana itu terbelahnya nanti dirusak, jadi mayat itu dikeluarkan, diletakkan di tanah dan terbelahnya itu dibuat nutup atasnya,
dirusak-rusak kemudian bukan nutup atasnya. Tapi satu sisi saya kadang ya mikir itu karena nggak mubadir ya, beli tebro seratusan mungkin apa 1 jutaan lebih ya akhirnya dirusak juga dikubur. Membawa kenapa enggak harus gitu ya. Makanya itu juga apa di antaranya Allah tidak ridho itu idhaatul mal, menyia-nyiakan harta. Kalau dalam masalah kain kafan dibahas oleh para ulama di sini, kain kafan itu tidak boleh ghalid mahal, tapi juga tidak boleh rakhis murah sekali sehingga masih nampak. Ini nggak boleh. Hendaklah di antara tengah-tengah itu. Padahal kain kafan itu berapa harganya? Mungkin antara 200 sampai 300 ribu kan? Itu dibahas nggak boleh mahal. Kalau mahal itu orang yang hidup itu lebih berhak untuk memakai kain kafan, tapi juga nggak boleh yang murah, yang jelek, yang masih ada kelihatan misalnya tubuhnya dan nggak rapet ya karena kainnya jelek, itu juga nggak boleh. Lah sekarang kalau terbelo itu kan nilainya tentunya berlipat-lipat dari kain kafan kan, ya. Apalagi ucapan bela sungkawa ya, orang itu terkenal sampai perpanjangnya itu 0,5 kilo, buangnya juga susah, nggak ada gunanya, iya kan? Ikut bela sungkawa dari ini, karangan bunga itu loh. Nah itu kan juga termasuk idhaatul mal kayak gitu. Maka kalau kita punya kenalan-kenalan yang banyak ya, sebelum mati mestinya wasiat, wahai kawan-kawanku nanti nggak usah pakai karangan bunga. Uang yang kalian buat karangan bunga buat saya itu mendingan kalian sedekahkan ke fuqara, masakin, anak yatim, itu lebih bermanfaat. Entah itu diniatkan ke mayit atau diniatkan atau itu memang sedekah dia, itu bermanfaat bagi kalian pahala dan juga orang yang hidup, para fuqara dan masakin. Kalau enggak itu idhaatul mal, yang untung ya tukang buat karangan bunga aja kan gitu ya, dapat juta-jutaan ya labanya mereka saja. Nah, makanya kalau tahu yang demikian itu mestinya berwasiat ya. Kayak ini ya. Wallahu a'lam. Wa ushidukum anni bari min kulli haliqah aw saliqah. Dan dia juga berwasiat. Dan saya bersaksi kepada kalian gitu. Saya berlepas diri dari segala haliqah aw saliqah aw khariqah ya. Haliqah artinya gundul rambut. Jadi ketika orang yang dicintai itu mati, kemudian sebagai bentuk bela sungkawanya yaitu menggundul rambut. Nah, ini termasuk niyahah. Au saliqah atau mencakar-cakar wajahnya, memukul-mukul wajah, mencakar wajahnya, ratapan. Ini bentuk niyahah, nggak boleh. Au khariqah atau merobek-robek kainnya. Setelah meninggalnya fulan itu merobek-robek kainnya, itu juga ratapan. Maka di sini berwasiat maksudnya apa? Saya ketika mati nanti jangan ada di antara kalian yang meratapi dengan kematian saya, entah itu dengan menggundul rambutnya, entah itu dengan mencakar-cakar wajahnya, entah dengan meraung-raung dalam tangisannya, entah dalam merobek-robek kainnya. Ini salah satu bentuk-bentuk ratapan niyahah kepada mayit, dan itu tidak boleh. Kalau keadaan ketika orang mati kok demikian, maka hendaklah kalian berwasiat. Maka seperti di sini Abu Musa berlepas diri, saya berlepas diri kalau nanti ada orang-orang yang haliqah, saliqah, khariqah. Qalu sami'tu fi syai'an qala na'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Loh, apakah kamu mendengar sesuatu? Kenapa kamu melarang demikian? Iya, saya mendengar dari Nabi mengatakan demikian. Maka wasiatnya ini karena apa? Karena wasiatnya Nabi juga gitu loh. Jadi di akhir sandarannya kepada Nabi. Itu contoh wasiat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Abu Musa itu ya tokoh yang luar biasa ya.
orang Yaman. Kemudian ketika terjadi fitnah antara Muawiyah dan Ali, dia uzlah, nggak mau ikut fitnah dalam peperangan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin, perang Jamal nggak ikut, saya menyendiri. Makanya sama Abdullah bin Abbas ya, itu ketika diangkat menjadi juru bicaranya Ali bin Abi Thalib untuk berdamai dengan kelompoknya Muawiyah, maka Abdullah bin Abbas menunjuk lebih baiknya orang yang tidak terlibat. Itu Abu Musa al-Asy'ari itu bebas, dia nggak terlibat dalam konflik kita. Kalau saya kan ikut klubnya Ali itu, Abdullah bin Abbas itu. Maka akhirnya juru bicaranya dari pihaknya Ali adalah Abu Musa. Dari pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amr bin As ya. Yang memang keduanya jagoan dalam berbicara kalau Amr bin As ya. Baik. Yang jim, contoh lain yaitu wasiatnya Hudzaifah ibn Yaman. Ini sahibi sir Rasulullah SAW, sahabatnya Nabi yang mengetahui rahasia-rahasia sahabat itu Hudzaifah ibn Yaman. Bahkan dia punya catatan orang-orang munafikin. Oh, dia itu munafik. Ada di catatan Hudzaifah ibn Yaman. Sehingga Umar bin Khattab itu sering bertanya, "Wahai Hudzaifah, namaku ada enggak?" Umar bin Khattab khawatir punya sifat nifak, padahal orangnya tegasnya gitu. Kalau dia berjalan di satu lorong, satu jalan, maka setan akan memilih lari meninggalkan Umar lewat jalan lain, takutnya kepada Umar. Tapi bagaimana kekhawatiran Umar bin Khattab? Jangan-jangan saya termasuk orang munafik, gitu. Sering tanya kepada Hudzaifah ini. Lah ini Hudzaifah juga menyatakan, "Idza anna mittu fala tu'adzinu bi ahada." Wasiatnya apa? Kalau saya itu mati, jangan diumumkan kepada seorang pun. Enggak mau diumumkan. Ya. Wa fa inni akhafu an yakuna na'ya. Saya khawatir pengumumanku nanti akan jadi apa? Na'ya, niyahah. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil na'yi. Dan Rasulullah melarang tentang na'yu, meratap atau mengumumkan mayit. Na'y, mengumumkan kematian seseorang itu namanya na'yun ya. Nah ini wasiatnya Hudzaifah. Khawatir, sebenarnya boleh saja mengumumkan mayit itu boleh kalau memang dibutuhkan. Yang tidak boleh itu kalau suhrah ya, mengumumkan kematian seseorang tapi dalam rangka apa? Dalam rangka berbangga-bangga supaya orang pada merasa kehilangan itu. Tapi kalau tujuannya untuk siapa nanti yang menyolatkan, siapa yang mau menguburkan, siapa yang mau mendoakan untuk itu, nah itu nggak apa-apa diumumkan. Hanya saja kalau di masjid ini yang juga dibicarakan ya, maka kalau masjid-masjid yang sudah banyak tahu, mereka nggak usah nyuruh ke masjid. Biasanya gitu kan, diumumkan di masjid. Wallah. Tapi sekitar masjid biasanya sudah tahu semua kalau memang tujuannya itu. Kenapa harus diumumkan? Karena apa? Masjid itu ketika diumumkan sesuatu yang hilang, maka didoakan oleh malaikat, jangan ketemu. Apa? Barang siapa mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka malaikat-malaikat pada menjawab, jangan ketemu barang-barang yang hilang itu. Sedangkan meninggalnya seseorang kadang kan apa? Nah, sesuatu yang hilang kan, karena apa? Ruh seseorang atau meninggalnya seseorang gitu. Ya itu berarti apa? Dari situ enggak demikian juga memang di mimbar-mimbar itu tidak meskipun terjadi ada ulama yang bolehkan, tapi ada banyak yang melarang juga mengumumkan kematian di mimbar-mimbar di masjid-masjid gitu, di mana manarah gitu. Wallahu ta'ala. Apalagi di sini kalau ini wasiatnya siapa? Hudzaifah bin Yaman, bahkan nggak usah diberitahu kepada siapapun. Saya khawatir nanti jadi na'yun. Mestinya tapi orang yang itu meninggal secara otomatis dia kan
Oh fulan meninggal, fulan meninggal, fulan. Artinya nggak usah diumumkan. Dan menjadi kebiasaan mereka juga itu mungkin bedanya ya. Jadi kalau ada kematian seseorang itu ada tukang mengumumkan, ada tukang yang apa ke rumah-rumah orang memberitahu. Wallah. Maka perkataan Al-Imam Nawawi kaitannya dengan bab wasiat ini, wa yustahabbu lahu istihbaban, dimustahabkan. Ini Imam Nawawi ya yang mengatakan mustahab, bahkan muakkada, dikuatkan mustahabnya itu ayyusiyahum, untuk berwasiat bi istinabi majarratil adah bihi minal bidah, untuk supaya meninggalkan wasiatnya itu kebiasaan-kebiasaan yang merupakan kebid'ahan dalam jenazah. Wa yu'aqidul ahd bidzalik, dan diperkuatkan perjanjian yang demikian. Ya, ini perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Menguatkan untuk berwasiat, wasiat diantaranya adalah jangan melaksanakan hal-hal yang itu tidak ada tuntunannya dalam agama, kemudian dilaksanakan dalam pengurusan jenazah. Yaitu yang tidak ada contohnya suruh meninggalkan, maksudnya aku wasiat nanti kalau saya meninggal nggak usah pakai berobosan. Orang daerah Klaten saya lihat apa, kalau ada orang meninggal itu sebelum diberangkatkan keluarganya kan suruh berobos ya, jadi mayat itu dipanggul di atas, kemudian semua keluarganya suruh berobosan. Kemudian ada lagi saya lihat di Belanggu sebelah selatan itu pernah, loh itu kok pakai bambu yang dijejer itu loh. Nah, bambu yang dijejer di sekitar mayit ketika mau diberangkatkan itu pada bambu, nggak tahu itu apa, mungkin lain daerah lain kebiasaannya, kebiasaan orang sana gitu. Kalau di daerah saya yang banyak itu menyebarkan uang, menyebarkan beras kuning, kemudian bawa tadi sosok yang ada baranya itu ya, ubur-ubur apa namanya. Nah itu kebiasaan, adat-adat kebiasaan yang demikian ini dalam Islam mestinya itu bagian dari agama. Tapi kalau Islam moderasi beragama atau Islam Nusantara itu nggak apa-apa, itu adat kebudayaan setempat kok gitu. Jadi Islam Nusantara kan gitu kan, jadi menghidupkan adat kebiasaan budaya setempat. Kalau itu memang budaya setempat ya nggak harus dihilangkan. Ya. Bahkan di mahasiswa di sini itu kemarin juga kami didapat aduan itu, mahasiswa S2 itu, karena ada dosen yang ngotot bagaimana ketika budaya setempat itu berseberangan dengan Islam, mana yang harus dimenangkan, nilai-nilai Islam kah atau budaya setempat? Lah ketika tanya kepada kami ya nilai-nilai Islam harus dimenangkan, karena Islam itu adalah merubah budaya-budaya setempat yang berseberangan. Kalau budaya setempat itu nggak berseberangan ya nggak apa-apa, tapi kalau budaya setempat itu berseberangan dengan Islam ya mestinya ditinggalkan. Contohnya, satu contoh misalnya yang itu jelas berseberangan, dalam acara pernikahan atau di hari raya itu ada acara sungkeman. Ketika sungkeman itu orang itu, wanita itu sujud kepada suaminya ya, atau sujud kepada mbah atau ibunya, mbahnya ya. Lah sujud dalam Islam itu nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Yang berhak menerima persujudan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika budaya setempat itu berseberangan dengan nilai Islam, apalagi masalah tauhid yang itu masalah adalah khasaisillah, merupakan khususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus dimenangkan nilai-nilai Islam daripada budaya setempat. Contoh lagi misalnya pakaian Islam, dalam Islam harus menutup aurat. Tapi budaya setempat orang Irian budayanya pakaiannya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, jadi orang Islam di Irian itu pakaiannya kayak gitu. Nah itu misalnya budaya
budayanya pakaian ala budaya Irian. Jadi yang ditutup hanya bagian ini saja dan bagian ini saja. Ya, nanti apa? Bahwasanya memang budaya setempat adalah demikian. Sehingga ketika Islam datang ya mestinya kan Islam menganjurkan untuk menutup aurat ya, karena budaya kamu itu belum nutup aurat gitu. Ya, kalau pakaian kayak gitu masih telanjang. Maka yang demikian ini mestinya harus dimenangkan nilai-nilai Islam. Kecuali kalau budaya setempat itu nggak berseberangan dengan Islam, nggak masalah. Misalnya budaya kita orang itu pakai sarung kalau sholat ya. Nggak ada orang Arab budayanya sholat pakai sarung, kan nggak ada kan? Sarung itu yang ada hanya di negeri kita. Misalnya sholatnya pakai sarung, tapi pakai sarung berseberangan dengan syariat Islam enggak? Islam itu menganjurkan menutup aurat. Yang penting kan menutup aurat, entah dengan celana, entah dengan sarung, entah dengan bentuk apapun. Yang penting menutup auratnya, tidak membentuk, tidak, nah itu boleh, nggak apa-apa. Itu budaya yang tidak berseberangan dengan nilai-nilai agama. Wallahu ta'ala. Tapi mungkin ini yang terakhir dari hal-hal yang menjadi kewajiban bagi orang yang meninggal, diantaranya hendaklah berwasiat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin barangkali ada yang ditanyakan. Fadhol. Nggih. Nggih. Lawau kan untuk pemakaman jenazah. Nggih. Memang sebaiknya sebagai sunahnya itu kan tidak dikasih bawahnya itu berjatuhan. Iya. Jadi kalau keadaan posisinya itu berair, nah itu kalau tidak dikasih istilahnya kotak atau terbuka, itu akan diganjel kayu misalnya. Iya. Nah, itu kalau seandainya sama terbelahnya langsung dimakamkan, itu berat untuk bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk masalah mengumumkan atau pemberitahuan orang meninggal, itu kalau seandainya pakai pemain saudara yang jauh, itu kalau nanti kan udah diberitahu kan udah tahu. Iya. Jadi masalah yang pertama mestinya itu ketika qadarullah musim hujan, kemudian di kuburan itu ada air, ya nggak apa-apa. Al-abdaruratu tubihul mahdurat. Ada kaidah yang lain. Kedaruratan. Kalau nggak ada ganjel, nggak ada gitu ya, akhirnya nanti ngambang, kan gitu. Atau dia akan di tempat air ya. Nah ini mestinya apa? Dalam keadaan kondisi darurat. Dalam keadaan darurat tubihul mahdurat, dibolehkan kedaruratan itu. Wallahu a'lam ya. Kemudian ya, tadi bukan berarti secara mutlak nggak boleh ya. Itu hanya wasiatnya Hudzaifah. Jangan-jangan nanti nggak termasuk niyahah gitu loh. Karena ada pemberitahuan itu nggak ada fungsinya kecuali hanya merasa apa supaya menimbulkan rasa kesedihan atas meninggalnya seseorang. Lah ini termasuk nanti bentuk-bentuk niyahah. Tapi kalau itu dibutuhkan, apalagi saudaranya yang jauh, bagaimana nanti bisa menyolatkan, bagaimana bisa mengikuti jenazahnya, bagaimana bisa menguburkan, kan hak-hak seorang muslim gitu. Lah itu nggak apa-apa ya. Wallahu alam ya. Jadi, mungkin yang lain ada. Iya. Ada orang-orang yang ataupun saudara-saudaranya ini melakukannya dengan rata-rata yang mengandung fitnah ataupun kesyirikan. Karena orang yang muslim nanti meninggal nanti tidak berwasiat, apakah hal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu tadi terhadap pelaksanaan penguburannya itu yang
pengaruh juga terhadap orang yang meninggal. Karena ini pengalaman di tempat-tempat kami seperti itu. Jadi ketika orang muslim meninggal, walaupun secara keinginannya itu sesuai dengan syariat Islam, hukumnya ternyata ada orang tertentu seperti itu. Iya. Jadi orang yang meninggal itu pengurusan jenazahnya yang lebih berhak adalah keluarganya. Maka orang lain itu nggak boleh ikut campur dalam mengurusi itu, kecuali kalau orang dalam keluarga atau si mayit itu berwasiat kepada yang diwasiat itu kemudian diutarakan kepada keluarganya. Kalau dia yang diwasiati apalagi masih dalam anggota keluarga, ada dia mestinya yang lebih berhak karena mendapatkan wasiat. Nah, ini lebih didahulukan. Tapi kalau nggak berwasiat, kemudian pihak keluarganya harus diurus dengan cara demikian, ya sudah, kita nggak boleh memaksakan ya, kepada keluarga-keluarga yang punya pemenang itu tadi. Itu, wallahu alam. Nah, itu dalam. Adapun masalah nanti orang yang meninggal itu karena tidak berwasiat apakah dosa atau tidak, ya di situ apa seperti tadi, yu'adzibul mayyit bibukai ahlihi, mayit itu akan disiksa dengan sebab apa, tangisan ratapan daripada keluarganya. Makanya kalau dia tidak berwasiat ya kena, kalau itu sifatnya kaitannya dengan saya meratapi si mayit. Ya. Tapi kalau kaitannya dengan adat-adat kebiasaan yang dia juga enggak berwasiat, kemudian juga mungkin tidak ada kemampuan untuk merubahnya, ya wallahualam itu akan seorang mayit laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, itu kan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup misalnya kan gitu ya. Wallah alam. Nggih. 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 Proses pengumpulan tersebut itu menunggu saudaranya yang ada. Nggih. Ya itu mestinya melihat situasi dan kondisi juga ya. Misalnya ini keluarganya sudah ditunggu dan keluarganya dalam perjalanan misalnya. Ini waktunya misalnya keluarganya ini mau datang jam 3 sore. Nah, kemudian mestinya dari pihak keluarga kan menunggu bagaimana keluarganya itu datang dulu karena masih jam 3 sore. Yang tidak boleh itu kalau sampai menunda seperti orang-orang ini sampai berhari-hari apalagi itu kan. Nah itu jelas itu berseberangan dengan syariat Islam itu. Tapi kalau antara misalnya pagi kemudian sore jam 3 sore harus datang menunggu sebentar sambil keluarganya, ya itu mestinya lebih diutamakan karena keluarga sudah ngoyo-oyo beli tiket gini sampai di situ dari kubur. Nah kan bikin gelonya orang dari pihak keluarga juga kan, dan dia juga berhak kan karena mayit itu ada hak daripada keluarganya. Dan juga bisa dikonfirmasikan ini gimana, misalnya ini sudah mau maghrib, kamu datangnya jam 10 malam, nah ditari sama keluarganya ini gimana ini, diteruskan atau nunggu kamu misalnya itu. Kalau dari keluarganya sudah teruskan saja nggak apa-apa saya. Nah itu mestinya lebih dibadi. Tapi kalau dia ngotot misalnya, pokoknya saya harus melihat wajahnya dulu misalnya, jangan dikuburkan sebelum saya datang. Nah, misalnya keluarganya gitu, karena ini hak keluarga juga kan, maka ya terpaksa ya tunggu dulu karena dia menginginkan. Nah, makanya jangan sampai terjadi inilah. Yang penting sinkron antara dan syariat itu tentunya nggak begitu ketat ya dalam masalah yang demikian. Kecuali kalau seperti sampai 2-3 hari nggak kuburan. Kecuali kalau ada alasan yang lain juga ya nggak apa-apa. Karena keperluan otopsi, karena keperluan ini dan itu, ya, itu juga nggak masalah karena adanya
masih ada kaitan yang secara hukum untuk tidak boleh dikuburkan, misalnya harus dulu. Ini juga dalam Islam yang tidak masalah. Di Arab Saudi ya, itu ada rumah kayak gini, rumah besar gitu, kemudian dijadikan kayak peti es, itu dingin sekali. Jadi orang jamaah haji itu sebelum beres urusan administrasinya itu nggak boleh dikuburkan di sana, harus dimasukkan ke rumah itu tadi. Semuanya harus beres. Misalnya surat kematian dari dokter, kemudian keluarga, kemudian misalnya ada orang meninggal di jalan nggak punya identitas sama sekali, ya itu masuk ke rumah itu ya nggak boleh dikuburkan sampai jelas itu. Kecuali wallahu alam nanti kalau sudah akhir dari musim haji misalnya ya, itu baru ternyata juga nggak ada yang mengakui dari pihak keluarga, surat menyurat juga nggak bisa, ya baru mungkin dari situ secara kesepakatan dikuburkan. Tapi sebelum itu juga masih ditunda penguburan itu sampai beres urusannya itu. Ya, wallahu alam. Pernah terjadi pegawai Telkom di Solo itu dulu pernah meninggal, kemudian masuk ke itu juga. Nah ini kan istrinya kan juga pengen melihat suaminya yang terakhir. Wah, waktu itu ya kami antarkan, kemudian saya baru kali itu juga masuk ke rumah yang begitu dinginnya ada di dalamnya ya, terus dengan nomor yang ada gini-gini ya kita tunjukkan gitu, kita buka wajahnya. Nah, qadarullah itu kan boleh kan seorang istri itu mencium suaminya yang meninggal kan gitu, dicium. Saya bilang, ayo Bu, cium aja nggak apa-apa dulu kan. Dia kok berhenti lama, tengok. Dia kemudian mengatakan, ini bukan suami saya. Oh ternyata nomornya keliru. Walah, terjadi kayak gitu ya. Terus dikembalikan lagi, dicek, oh iya nomornya keliru. Itu yang nomor yang ini. Setelah dibuka lagi, oh iya ini baru. Nah itu menunjukkan penundaan juga penguburannya itu supaya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baik, mungkin demikian yang bisa kami selesaikan insyaallah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.